ternyata di video itu dia pamit. Nah, gue punya video meninggal Rensit. Menit itu dia pamit pasti videonya. Gitu. Di kehidupan sebelumnya kita adalah pasangan, kita adalah soulmate. Nanti nggak lo gue mau nangis gitu tiap kali gitu gue tiap ceritain nangis lagi. Anaknya dibiarin gini ya? Biarin. Cuman yang gede-gede itu panas banget dan segini kalau Sama orang ini ya, ini nggak sama. caper aja. Sekarang ini Agak-agak. kali ya. Agak-agak gitu udah. Kak, ini kenapa namanya rumah apa tadi? Rumah boxy ya? Nah itu tuh yang matanya udah setengah lagi itu boxy. Yang kecil? Itu namanya cuma boxy. Jadi ada harga dikit-dikit. Yang ini Bu. Halo. Ngapain? Ada yang paling tua di dalam ya. Ini Emang mereka dipisah-pisah? Jadi sebenarnya nggak harus dipisah, cuman yang ini sama perempuan satu lagi. Yang kayak gue bilang itu loh, mereka itu anjing itu ada kayak terahnya gitu loh, ada kayak kalau ada pemilihan mereka juga ada pemilihan. Jadi kalau pernah baca anjing itu kan hewan pack ya, harus ada pack leader. Pack leader yang pilih itu biasanya paling gede badannya atau suaranya paling kencang atau paling tua paling enggak. Kalau ada anggota baru mereka tuh kayak rebutan sendiri lagi tuh mau jadi ketua. Nah perempuan dua ini tuh nggak bisa digabung, nggak tahu kenapa. Berantem mereka. Ini terutama ini modalnya kencang doang suaranya. Cuman lebih dewasa itu kayaknya. Yang kalian di dalam ada satu berpisah. Itu lebih tua lagi. Nah gue rescue itu ternyata kepalanya retak atau diapain orang. Jadi di Jadi dalam orang tuh bisa pakai- sadis gitu ya? Jadi dia pakai mesin oksigen di dalam. Ini ada nih, kita bisa lihat. Bisa banget. Oh ini yang ini. Terus dia tuh sekarang Alzheimer, demensia kayak orang gitu. Jadi semenit kenal, semenit enggak, semenit. Gila ya, orang kalau emang ini paham banget ya. Belajar sih akhirnya gue. Wow. Kenapa aku suka kan mereka tuh punya perasaan. Oh banget tuh. Iya. Wow kan? I don't care kata om. Aku mau lihat Ini berapa tahun dia? diperkirakan 10-an. Ini dia. Ini baru dapat juga. Setahun lah sama gue. Oh gitu, ternyata kepalanya retak, terus apa, gue gak ngerti deh sebenarnya. Kalau boxy itu yang boxy tadi itu gue ngambil dari panci, mau dimasak sama orang. Kenny sebelahnya dari dibuang orang di tol. Berapa berapa? Sekarang tinggal 6, kemarin baru meninggal 1. Ini semua ambil di jalan. Ya di jalan atau apa gitu. Kalau Kenny dibuang orang di tol, orangnya kecewa katanya, gue beli mahal-mahal jadi ada kenapa jadi kampung begini. Ini lebih gede Batman tuh buangan breeder, ada yang cewek satu lagi dapat di Lapo situ Lebak Bulus. Mau dimasak. Kayaknya sih. Sakit. Tuh ya buat pemakan tega banget loh kayak gini dimakan. Ih. Kamu pakai boneka loh. Ini kalau kamu bawa tuh kamu bawa ke dokter apa mereka dokternya? Kalau ini dokter sih, dokter udah nggak berani. Jadi napas aja udah. Iya. Ini loh. Iya makanya oksigen apa semua standby obat. Jadi di sini ada mas yang ngurus dia sendiri. Ya deh, gue tadi udah nggak mau makan lagi seharian nggak mau makan gue kasih air madu kurma. Astagfirullahaladzim, coba kalah lo minumnya sama Iqbal. Minumnya madu kurma lo. Kak mau lihat yang lain? Itu di situ. Ya. Ini satu. Ini satu nih. Ini justru paling manis. Biasanya kalau ada tamu yang akan gue kasih dia apa? Ini. Ayo Mas Salim deh. Keluarin si Batman, Batman tuh yang hitam. yang gede. Dia gede gini kita kan kalau ngeliat kayak serem ya, padahal enggak gitu. Hatinya Dia lembut. kelakuannya sama dia kecil, cuma nggak aja kalau dari dulu segede gini gitu. Sebenarnya
Kita kalau ngeliat kayaknya Biar Kenny juga dapat. Iya tuh kan? Iya good one. Sekolah. Sit. Batman. yang Batman gue pengen. Lu ngapain sih sini dong pada? Lah, takut kenapa? Apa ya? Lu bisa bukan waktunya. Jadi harusnya manis dulu ya. Kita manis dulu. Nah. Tap. Tuh. Ya. Nah ya. Luar biasa loh dia. Paham ya. Ini udah lama sama nih kak? Paling muda itu Maymis. Paling muda. Oke guys, tadi udah lihat gimana Kamelani berinteraksi dengan sekarang kita akan ngobrol benar-benar kenapa sih awal mulanya ya bisa ngeliat. Terus kak kamu tinggal di sini? Di sini? Iya, kamu tinggal di sini sama mereka? Sendiri? Itu kucing dikandangin kok dulu satu. Yang baru diambil dari pembakaran sampah. Yang mana? Itu di ujung. Nah kalau ini aku nggak berani. Namanya Aleta. Dia ngasih nama sendiri. Hah? Dia ngasih nama sendiri? Caranya? Ribut. Serius? Iya. Itu yang gue tulis di buku itu. Jadi sebenarnya lo bisa berkomunikasi dengan hewan. Kamu mungkin. But you can. Basically semua orang bisa. Basically. Aku tuh suka liatnya. Tapi aku takut kalau ini. Iya. Cakep tapi ya walaupun kucing di ini ya. Satu lagi ada Mima, tahu lagi main kemana dia kalau sore ada urusan katanya. Serius? Setiap Karena hari? ada kucing-kucing, ada tiap sore jam 5 balik, jam 6 balik. Enggak. Kayak kalau Batman ya takut ini yang gue sayangnya. Dia tahu gue takut sama dia. Gemas tapi takut. Apalagi yang baru lahir, wah gue nggak bisa banget. Ini untung banget sih sempat keambil karena nggak lama kemudian tumpukan sampah itu dibakar. Yang ditumpukan Jadi dia dibakar di dalam dalam. bakaran itu ya. Ini orang ngasih ke kamu atau kamu yang dapet? Enggak, ada bunyi ngeong-ngeong nggak berhenti. Boneka kamu mana deh? Boneka kamu mana ya? Dikasih boneka. Kalah Arsya. Aduh, kenapa sih? Kenapa aku sampai bikin konten tentang apa tuh? Nyebutnya binatang bener kan ya? Binatang. Binatang Hewan. hewan lah ya. Gitu karena banyak banget orang di luar sana itu yang jahat banget kan sama binatang. Dan aku punya sahabat, buku ini juga dia kayak apa kamu tuh survivor juga ya? Kayak dog rescuer. Nah, banyak banget kayak kucing, anjing yang di jalan-jalan yang disiksa. Awal mulanya Kamel tuh bisa apa dulunya memang dari kecil dibiasakan dengan orang tua ada binatang atau memang dari naluri sendiri? Gue tuh sayang semua makhluk hidup sih pada dasarnya. Gue Tapi kan sama kamu tanaman, sama manusia. Tanaman juga ngomong. Iya, terus gue masih mewakili. Gue juga duta buruh, migran, petani, nelayan, dan segala macam. Terus binatang. Tapi fokus gue memang lebih pada mereka kan suaranya nggak bisa suarain sendiri nih. Nah itu aku tuh agak nggak paham tadi maksudnya. Iya nggak, basically gini. Mereka kalau ada apa-apa, mereka kan nggak bisa menuntut haknya sendiri. Mereka nggak bisa ngomong. Itu pertama. Jadi mesti kita kan, gitu kan. Kalau orang kan lo masih nggak ngurusin, lo masih bisa ngomong diri gitu. Kalau binatang kan enggak. Spesialisasi gue sebenarnya tuh gue 15 tahun kerja sama penyu. Spesialisasi gue tuh penyu, orang hutan 18 tahun yang lalu, sama gajah sekarang. Gue biasa bekerja. Maksud aku itu kan udah gedenya dari kecilnya itu kok bisa sampai begini banget tuh? Nggak tahu. Tapi dari keluarga orang tua nggak ada? Enggak. Gue nggak terbiasa punya Pets gitu kecil. satu anjing, tapi biasa aja, enggak. Tapi Tapi emang pas udah gede. gue mulai tertarik tuh mau gajah ini apa sih dulu gue liat penyu, oh ini, tapi kan itu tidak boleh dipiara, Iya. dilarang Nggak boleh, dong. iya. Jadi gue cuma bisa hidup dengan yang emang boleh dipiara. Oke. Terus jadilah anjing-anjing itu, dan begitu gue banyak sama anjing-anjing, gue malah berubah menjadi manusia yang lebih baik, belajar dari binatang. Itu Ini menjadikan berapa tahun banget. terakhir? 10 tahun. Jadi ngajarin kesabaran, ngajarin disiplin waktu, itu sebelum bisa komunikasi sama mereka ya. Dan itu kan tanggung jawabnya gini, lo punya anak, pada saat umur tertentu anak lo bisa nyari makan sendiri, bisa ke WC sendiri, bisa ngapa-ngapain sendiri, nyari duit sendiri gitu kan.
Ini kan pada saat lo ambil seumur hidup. Lo harus tahu nih anak nih kayaknya lagi mau pop nih. Gua popnya nggak beres, lo harus bawain ini kayaknya diare. Ini dia bakal pilek, ini bakal ini. Gila, mereka tuh ngajarin gue jadi tanggung jawab, ngajarin banyak hal banget gitu. Jadi menurut gue I become a better person setelah bergaul dengan binatang. Itu kalimatnya aneh banget. Gue menjadi manusia yang lebih baik setelah sama binatang. Iya loh. Iya. Ya karena kamu mendalami mereka gitu kan sampai bisa ngobrol. Akhirnya mendalami gitu, dimana mereka akhirnya tuh mengajarkan bahwa kita nih masing-masing hewan yang datang di hidup kita tuh emang ada fungsinya, ada apa gitu. Dan mereka tuh baik banget ya, nggak pernah nuntut apa-apa balik. Sederhana loh, mereka cuma minta di just love me. Iya, just love me ya. Iya kan, lo ngurung laki lo deh di lemari gitu, pagi-pagi nggak lo kasih makan, habis itu sama anjing lo pergi syuting balik malam gitu, lo buka dua-duanya ngamuk siapa? Bingung lagi kan, anjing lo akan tetap yang hai mom gitu. Yeah, that's sweet sih. Tapi nggak semua binatang kayak gitu. Nggak semua binatang, tapi semua binatang punya suara. Semua makhluk hidup punya suara dan mereka punya hak hidup. Dan itu yang gue kesel kayak lo bilang tadi. Banyak orang berpikir hak hidup mereka tuh ada di tangan mereka gitu. Iya. Gue nggak suka bunuh nggak suka gue tendang Kadang even yang melihara temen aku, kalau dia lagi stres sama pacarnya, dia bisa nendang anjing. Itu tuh. Terus ngapain lo punya gitu? Iya. Cuma buat lucu-lucuan gitu. Instagramable. Ya, Instagramable ya. Atau kan. di Instagram kelihatan kayak kayak di Hollywood artis-artis sana Iya. gitu kan. Tapi in reality mereka nyiksa gitu loh. Dan akhirnya kan gitu kan, aku mau anjingnya beritnya gini. Nah kan ya kan begitu makannya begitu gede, makannya lebih banyak nih. Iya. Gue sosok mau piara husky malamut, mati kan lo AC, lo aja pakai kipas angin tidur ya kan. Iya kan betul sih, dia harus pakai makanannya harus gini, kalau nggak kelar hidup lo. Iya benar. Iya pasti. Tapi Kamal nggak harus satu jenis anjing desa gitu. Anjing-anjing yang peliharaan yang kadang kita suka dia kurus kayak kakak apa itu juga ngambil kan? Iya itu banyak anjing lokal. Tapi kayak anjing lokal. Karena buat gue, karena dipiara. Karena anjing yang breednya bagus, kucing breednya bagus juga kalau nggak dipiara ya jelek-jelek juga gitu. Jadi banyak yang kalau ngeliat gini, masa sih ini rescue, masa di jalan bagus gini. Iya makanya tadi aku juga dirawat. ngeliatnya kayak kerawat semua gitu. Padahal dulu awal ngambilnya nggak kayak gitu ya. Enggak lah, boro-boro enggak. Batman tuh awal datangnya tuh jereng, terus gileran, terus Tapi dia bisa paham gitu loh. Kan lu kalau notice lihat kayak gitu doang nggak ngerti dia jereng, terus dia tadi harus napasnya apa kan kalau nggak bener kita tahu tuh kita nggak bener paham nggak sebenarnya lo tahu. bisa berkomunikasi. Nah aku mau tahu tadi Gini. kucing itu bisa namain diri dia gimana? Gini, ada teori berkomunikasi namanya non-verbal communication. Gini, lo punya anak, lo tahu dari mana bayi lo lahir atau totalnya sakit, perutnya sakit. Dia nggak ngomong tapi lo tahu, lo deket, ya kan? Iya, Lo merasakan. Atau lo masih bisa jawab, iya lo tuh anak gue, kayak. Atau lo tiba-tiba terang benderang gini, lo tiba-tiba pengen aja ngomong, meski jemuran kayak bakal hujan nih, katanya hujan bener. Iya itu, sebenarnya kayak gitu. Tinggal lo mau dengar apa enggak. Itu contoh paling gampang yang bisa gue kasih sih. Iya ngerti. Lo bener-bener harus netral. Lo tuh mau dengerin nggak sih? Lo mau denger nggak apa yang sekitar kita nih pengen kasih tahu ke kita? And it's nice gitu. It's nice. Kayak yang Opa tadi itu, dia kayak seumur hidupnya cuma ada di kandang atau apa segala macam. Dan selama ini cuma dibilang oh jantung, oh apa gitu. Tapi kok begitu nyampe di gue, kayaknya entah kepalanya atau dia tuh suka gitu kalau ngeliat cahaya atau apa gitu. Kamu ngelihat lah ada yang beda di dia nih. Terus gue ngajak ngomong gitu. Ternyata dia cuma nunjuk kepalanya, gitu. Kayak itu nunjukin bahwa kepala gue. Udah. Karena ini bukan ilmu pasti, lo juga nggak bisa datang ke dokter bilang dok, menurut lo gini-gini nggak bisa. Cek. Tapi boleh nggak spesifik ini ronsen atau USG kepalanya? Ya, ternyata benar ketahuan, kepalanya retak. Jadi apa ya sebenarnya komunikasi kalau dibilang klinik enggak, maksudnya dunia kehewanan sudah banyak pakai ini kayak Animal Planet, Discovery Channel yang gitu-gitu pakai gitu. Kamel, kalau tanggapan buat orang yang suka makanin binatang kayak misalnya anjing, Sekarang jangan corona lo pada panik kan? itu gimana? Iya benar juga, benar. Iya kan? Kalau gue emang vegan murni banget ya, gue bahkan tidak pakai barang dari kulit apa segala macam. Sama sekali Enggak, enggak. kalau maksudnya kayak makanan daging, ayam. Turunannya pun enggak. Jadi gue vegan bukan vegetarian dalam arti gue nggak mau ngambil apapun dari hewan, jadi susu enggak, telur enggak. Iya, vegannya bener-bener yang murni, gue vegan murni. Iya. Murah Itu itu hidup gitu. Hidup murah Bukan banget tuh, murahnya, belanjanya Kak. cuma tahu tempe. Asli murah hidup lo ketimbang lo. Orang kemarin pada ribut telur naik, daging naik, kagak ngaruh sama hidup gue. Murah. Ke warteg murah. Bukan murahnya, tapi gue masih pengen makan, hemat. Kenapa memutuskan untuk vegan? Karena gue tidak mau membunuh.
gue tidak mau mematikan sesuatu yang gue nggak bisa ciptakan. Orang akan ngomong, tanaman juga makhluk hidup, yes, tapi lo tuh tidak mematikan, lo nggak membunuh. Dia tuh masih, lo ngambil batang satu, dia secara pohon masih tumbuh. Ya, kalau dia nggak, Sekali lo ambil ya mati aja, kelar gitu. apa ya, aku tuh seneng sama binatang, cuma memang suamiku tuh orangnya nggak mau ada binatang di rumah karena menurut dia banyak lah dia kan secara agama dan lain-lain ya. Kita akhirnya memutuskan untuk tidak punya gitu, cuma punya ikan doang gitu. Tapi yang aku sedih adalah concernku sekarang kenapa aku buat channel ini, yaitu kenapa banyak binatang yang orang, apalagi banyak temanku sendiri ya yang punya binatang, tapi cuma buat yang kayak tadi Kamel bilang, nggak bener-bener punya rasa kayak tadi kan. Kita bisa masuk aja ngeliat kalau kamu tuh emang bener-bener apa ya, Itu dia. bukan buat Dieksploitasi. buat ya bukan dikomersilin gitu dikomersilin. loh. Kamu tuh sekarang tuh ada ini nggak sih, kayak ada untuk semua rescuer binatang kayak anjing apa tuh ada asosiasinya nggak sih? Gue tergabung dimanapun. Tapi ada itu. Gue menggabungkan diri ke semua asosiasi yang udah ada, karena balik lagi, gue nggak mau mengerjakan sesuatu akhirnya menelantarkan hewan-hewan itu. Gue tidak sanggup, manajemen gue tuh udah sibuk banget dengan yang nyanyi, terus ada rumah harapan lah yang sosial ini. Kalau gue sampai bikin shelter lagi, gue pertama dibunuh duluan sama mereka gitu ya. Jadi, dan gue takut menelantarkan, gue takut gue tidak sanggup, akhirnya nasib mereka lebih kasihan daripada mereka ada di jalan. Jadi gue menggabungkan diri gue dengan banyak shelter, dengan banyak gerakan, gue sosialisasi cara yang gue bisa, ya udah gue bantu. Tapi gue tidak sendiri mendirikan asosiasi. Yakin nggak kepegang, dan kalau gue udah yakin nggak kepegang, mending nggak usah. Kasihan hewan-hewan yang salah. Dong supaya Yes. Sementara shelter juga sekarang hal yang lagi tren, bikin shelter tuh tren, bingung gue. bikin shelter tuh tren, bukan karena memang Oh tren banget. kepedulian yang terbesar terhadap enggak. Aku pernah lihat terakhir kali kamu tuh apa yang tadi ibu bilang bermasalah dengan yang apa tuh, itu kenapa tuh? Pas kemarin di polisi naik lagi, jadi dia ditutup sekarang sama Kementerian Itu Sosial. Itu shelter. Anak gue meninggal tanpa kabar yang jelas. Padahal gue segitu-gitunya sama anak yang tiap hari ngejenguk, tiap hari nyariin. Dan Kamu ternyata taruh di sana. karena waktu itu ada yang parasit. Kalau udah parasit artinya satu rumah mesti dikosongin. Kita harus semprot dulu, segue-guenya pun keluar. Terus gue kecelakaan, panggung kecelakaan. 8 hari gue nggak nanyain kabar dia, gue mandi sendiri aja nggak bisa, kan gue patah tangan apa segala macam. Itu berapa tahun lalu itu? 3 tahun lalu. Nah terus dicari, ternyata dari situ kasusnya ngebuka banyak. Dia sekarang ditutup sama Kementerian Kumham, lagi ditutup sama Kumham karena dia yang tiap kali ditaruh di medsos ini apa sih, ada foto yayasan pakai kertas, ternyata nggak pernah daftar, itu nggak ada, pendaftaran itu nggak ada. Jadi bergulir gitu kasusnya, jadi panjang banget urusannya. Terus sekarang tapi udah. Masih berjalan. Gue kalau nyari masalah sama anak gue sih salah ya, budak itu. Itu ada berapa ya anak kamu yang ada di sana? Ada beberapa, tapi satu itu yang nggak balik. Sampai sekarang gue nggak tahu nasibnya apa. Salah satu kennel boy-nya pengurus itu bilang udah meninggal, mbak. Which is ini orang teman deket gue yang kita juga tahu hewan yang direscue itu kita nggak pernah tahu sebenarnya kesehatannya seperti apa. Ya, jadi wajar kalau misalnya lo ngomong. Just say it, gitu ya. I'm your good friend anyway gitu. Dengan cara yang enak, gue masih orang kali, gue orang paling logis yang bisa lo temuin soalnya just say it gitu. Tapi lo makin lo belok sana sini, kita kan makin apaan sih gitu. Iya. Kayak nutupin sesuatu. Kak, aku mau ngomong sedikit tentang buku. Ya, kenapa kamu sampai bikin buku ini? Dan aku tuh belum baca bener tapi udah lihat sekilas. Ya si mama ini, apa sih yang kamu mau mencoba menceritakan di buku ini? Bahwa mereka punya suara hewan. Bahwa setiap hewan itu datang ke kita ada tujuannya. Dan gue itu dirubah sama hewan-hewan ini dari orang paling logis yang apa gitu ya, menjadi orang yang jadi mempercayai hal-hal macam-macam. Buku ini sebenarnya utang gue ke satu anak namanya Rancid. Rancid itu pitbull. Iya, dan gue masih utang lagu, tapi lagu itu nggak pernah bisa kelar, nggak tahu kenapa. Ini buku aja tuh sulit banget gue nulisnya karena tuh emosi kan dibawa lagi ya, cerita semua keluar lagi gitu kan. Rancid itu satu anjing pitbull yang tiba-tiba hadir di hidup gue. Nggak pernah kebayang sama hidup gue bahwa gue akan punya pitbull. Dan gue tahu hewan itu banyak yang tingkahnya kayak manusia. Tapi ini aneh. Malam mau tidur tuh wastafel, terus kalau tidur tuh mesti dibacain buku. Dia ngapain ke wastafel? Ikut-ikutnya di depan keran. Pokoknya aneh banget buat gue aneh. Padahal gue biasa sama hewan. Tidur tuh ya di tengah, tapi kalau kita kan biasa nih anjing tidur di kasur. Kalau dia tuh tidur di bantal ya ada gulingnya. Sampai gue yang sedemikian logis, asli. Gue hari keberapa gitu dia ngomong itu reinkarnasi siapa sih? Padahal gue orang yang nggak percaya reinkarnasi. Dan nih
Udah, nah kemudian lalala dia hidup sama gue sekian tahun, sampai suatu hari dia sakit sampai 60 sekian hari, sampai badannya tinggal tulang dan dia udah nggak bisa apa-apa. Jadi nggak pergi-pergi. Tapi gue nanya, Cid, kenapa sih kamu berat, mama dari sini kamu mau pergi? Karena selama 60 hari dia sakit, gue cancel semua job, gue nggak nyanyi, gue nggak apapun demi nemenin dia. Sampai akhirnya gue berpikir mungkin dia berat pergi pada saat gue. Dan nih, oke, gue ambil job di Kupang, gue inget banget punya nyanyi. Mama pergi ya, gue pamit. Kalau kamu lebih mudah pergi pas nggak ada mama, pergi. It's okay, kita nanti pasti ketemu lagi, mama ikhlas. Dah, Kupang itu waktu itu berapa tahun lalu itu kalau pulang tuh masih transit Bali. Jadi pas Bali itu karena transit sakit, gue tuh belum sempat ngeliat penyu gue. Tempat penyu gue berhenti mumpung transit di sini. Ya, lagi ngopi, ada orang nge-DM gue tuh di Twitter. Melanie, are you ini gitu, Rancid trying to talk to you, gue gitu. Nah, balik lagi, gue yang logis, kok kayak nurut gitu ya. Oke, boleh nggak kamu, kan ada yang jaga dia, boleh nggak kamu kirimin voice note atau video, bilang aja kamu lagi di pantai, pokoknya bikin kamu kedengeran happy. Gue nurut, gue kirim, di situ di ruang tengah gue di Kupang, Rancid di ruang tengah situ. Dah, gue kirim ke masnya. Dah, gue ngopi lagi teman-teman gue di tempat punya itu di Bali. Terus gak lama kemudian orangnya bilang, Mel, boleh nggak yang jaga sekarang videoin Rancid? Gue nurut. Gue telepon masnya, mas, videoin Rancid tuh sekarang. Ini orang out of nowhere lah. Yang nge-DM gue out of nowhere, yang whatsappan gue tuh out of nowhere. Ternyata di video itu dia pamit. Gue punya video meninggal Rancid. Menit itu dia pamit pasti videonya. Gitu. Terus meninggal. Dia Meninggal nih ya. Gue langsung terbang dong balik. 3 hari gue pura-pura dia masih ada, dia gue esin, gue tidur sama dia segala macam. Beda, karena hubungannya deketnya tuh beda banget sama Rancid. Untuk hal yang gue nggak bisa jelasin. I don't know what. Udah nih, gue kremasi, tuh abunya masih gue bawa kan. Gue kremasi, terus si orang antah berantah ini nge-WhatsApp gue lagi. Mel, ada yang mau lo tanyakan kah Rancid? Gue pikir, gue nanya tuh, gue bilang boleh deh tanyain aja kenapa waktu itu pergi lama banget. Terus apa dia happy sama gue? Standar hal basic banget gue tanya. Oke, tapi kita baru bisa ngomong kalau anjing baru pergi itu kita baru bisa ngomong 2 minggu ya. Oke, gue lagi gitu kan yang aja gitu. Udah gue nganggap itu nggak ada ya. Gue nggak mau berharap. 2 minggu lewat berapa hari kemudian ada email masuk. Oh dia WhatsApp, Mel check your email. Surat itu gue taruh di buku itu. Ada surat dari Rancid. Lewat dia, lewat si orang ini. Dari situ gue mau ternyata orang ini orangnya Animal Planet. Yang memang pekerjaannya mungkin Rancid berkomunikasi sama dia, I don't know. Dia ngomong, Mama, waktu itu emang gue yang memutuskan untuk pergi selama itu. Karena gue gak siap, lo juga belum siap. Kalau gue memang, gue menentukan sendiri kapan kita pergi. Tapi kita udah happy di sini. Terus dia nyebut nama-nama anjing gue yang lama. Di sini sekarang ada Casper, ada ini, ada itu. Kita di semua sini tuh semua bentuknya cahaya. Tapi gue berpikir kalau ngomongin nama anjing-anjing gue yang lama, lo bisa lihat di sosmed kali. Ya kan gue suka post gitu kan, masih logis lah gitu. Tiba-tiba dia ngomong satu paragraf gitu 2-3 kalimat tentang hal yang even my mom and dad atau adik gue gak akan pernah tahu. Apa tuh? Adalah, pokoknya personal banget. Di surat itu? Di surat itu. Gue shock kan gue. Gue udah shock gitu. Terus kalimat penutupannya. Yes, gue yang memutuskan untuk kembali. Ya, dia suratnya bahasa Inggris. I decided to come back as her dog. Di kehidupan sebelumnya, kita adalah pasangan, kita adalah soulmate. Nanti nggak lo gue mau nangis juga tiap kali gitu, gue tiap ceritain nangis lagi. Satu Indonesia jarang ngeliat gue nangis ya. Iya, I decided to come back as her dog. Kehidupan sebelumnya kita adalah soulmate, kita adalah we were together, dan gue memang pengen kembali untuk ngeliat dia. She was so beautiful. Tapi gue datang waktu itu memang cuma sebentar untuk mengajarkan dia untuk percaya lagi pada cinta. Coba dia buka lagi hati dia, karena banyak orang di sekitar dia sebenarnya mau masuk dan dia selalu halangin gitu. Gue akan terus nengok dia, gue akan jenguk dia gitu. Itu di surat? Mati nggak lo? Dari situ gue mempelajari this non-verbal communication. Karena memang ada si gitu orang loh. yang di Twitter yang nge-DM kamu? Nggak ada, gue nggak ada, sampai hari ini nggak pernah ada kontak. Magic bener deh. Terus itu yang bikin It's a kamu love story gitu kan, it's a Iya, love story yang
Tapi itu banyak banget orang yang setiap aku ketemu ngomong reinkarnasi tuh ada, tapi Kak Kamel nggak percaya kan? Kalau gue kan orangnya sangat logis ya. Gue kan orangnya Iya, logis-logis iya, banget. iya. Ini sisi Habibinya lah yang semuanya tuh pesawat bisa diceritain, ini bisa ini kan emang logis Jadi gitu. yang kayak gitu-gitu susah Enggak, untuk dicerna. Tapi ya setelah ini dan dia menceritakan the very personal thing dan hampir semuanya kejawab apa yang selama ini gue pertanyakan, ya agak gila sih kalau gue sekarang gak mau percaya reinkarnasi. Dari situ gue mempelajari gila ya, setiap mereka didatangkan ke hidup kita pasti ada tujuannya. Dan kalau memang tujuan itu sudah selesai, ya mereka akan pergi. Itu yang buat kamu nulis. Yes, karena gue berhutang menceritakan cerita semua anak-anak yang di rescue, yang di apapun. Gue sebenarnya pengen ini tuh nggak cuman buku ini cuman dibeli sama animal lover. Mereka nggak perlu tahu. Ya, Gua- mereka udah tahu. Mereka udah tahu. Gitu. Gue pengen buku ini, ya ini orang umum tuh bisa bisa mengerti. It's okay lo nggak menyukai sesuatu. Misalnya lo agak takut sama kucing, tapi kan lo nggak pernah nyakitin. enggak. Iya kan? Iya, Nah, tapi kan enggak. banyak orang yang ngerasa gue nggak Jahat. suka, padahal gitu benar. itu juga pergi. Ini tuh ngerasa harus. disiram apa di Sekarang kan mulai ngaco, yang mulut dimasukin petasan lah, yang apa? Iya maksudnya it's okay you know like something. Nggak semua orang juga suka malu kali. Gitu. iya nggak usah lu nyiksa Lu juga nggak mau kan orang lewat main ampol gitu kan nggak? Sama Sama kan ceritanya gitu. Tapi sepanjang kamu hidup ini yang paling berarti banget nih si Rancid ini. Semua berarti ya. Cuman Tapi Rancid maksudnya tuh paling beda ya. Jadi gue tuh ya, emang kayak kamu tadi bilang kayak iya tingkah lakunya ini bukan apa kayak sih gitu. hewan gitu kan. Dan dia akhirnya banyak merubah pola pikir gue. Yaitu dia jadi cari reinkarnasi lah. Gue ya itu gue akhirnya niat belajar non verbal communication segala macem. Kalau nggak ada case-nya dia. Satu lagi yang gue akan pengen komunikasi tuh yang anak kasus ini si Nina itu. Tapi nanti kalau kasus sudah selesai, Yang sama si Iya. shelter ini. gue akan pengen komunikasi sama dia. Tapi nanti kalau udah selesai. Caranya kan nggak mungkin dapat lagi surat kayak si Rancid itu. Kalau itu sih kayak harus cari yang profesional ya. Tapi ternyata ya those commercial industry yang udah bekerja dengan hewan memang ada ilmu itu ada. Mereka bisa gitu ya communicate sama mereka. Bisa kok itu di browse di kayak itu body linking. Orang yang umumnya nyebutnya body linking. Apa itu body linking? Kan banyak yang nggak tahu. Kalau gue sih lebih suka ngomongnya sih Kayak non verbal get connected communication gitu ya, get connected sih dengan. Karena kan sebenarnya kalau gue sih cukup orang bilang aneh, tapi gue percaya setiap pohon juga bersuara, setiap bagian dari alam bersuara. Ya. Gitu. Jadi tinggal kitanya tuh mau denger apa enggak. Manusia itu kan kadang terlalu crowded Egois. ya, terlalu hektik, terlalu Memikirkan egois dirinya gitu. sendiri. Sibuk banget sama gue mau pakai baju apa gitu, di luar udah perang nggak tahu gitu. Dan gue percaya kayak Rancid, kayak Neng. Kalau lo baca halaman pertama di situ yang gue tulis, Neng kenapa obatnya dilepeh? Ya aku tuh baca. Neng udah datang. Neng lagi ada di sini. Neng tuh yang mana? Udah nggak ada. Tapi dia lagi datang. Dia udah datang berapa hari lalu. Opa yang di kandang itu udah pamit. Opa udah pamit beberapa hari lalu. Si Opa ini. Berarti dia ntar lagi udah. Yang jemput udah datang. Neng udah datang katanya. Gue nggak bisa ngeliat, tapi Opa yang ngomong. Dan biasanya setiap kali itu terjadi, ya biasanya anak itu akan pergi seminggu sampai 3 bulan lah. Itu Rancid bisa 3 bulan. Tapi ini nggak ada nama Rancid kak. Ada. Ina, Neng, Casper, Murphy. Oh Rancid. Oke. So I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini udah nggak ada. Tapi pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya Kamel. Lebih penting dari orang kan. Gue aja kerja sosial kalau lagi capek rescue orang, gue rescue binatang aja deh. Bencana gitu. Orang dikasih nasi ngomel, gue lewat aja mau ngapain, nolong sapi. Males habis. Ini nggak bisa ngapain, mereka nggak akan ngomel akan. Dan terima kasih, rasa their gratefulness tuh menyenangkan banget. Kamel puas nggak dengan sekarang apa yang udah Kamel lakuin? You happy? Gue makanya awal tahun ini memulai hashtag jangan mati sebelum berguna. The thing is lo bisa mati habis live ini, lo bisa mati gitu lagi, you never know. Jadi gue emang treat hari gue kayak emang udah hari terakhir aja tiap hari. Gue mau mempergunakan musik gue full untuk mempengaruhi orang, gue menggunakan tulisan gue menggunakan apa ya untuk. Dan ini kebahagiaan kamu adalah mereka ini. Ya, paling enggak gue mencoba berguna lah. Kamel, terakhir ya dari aku. Dari keluarga pernah nggak suka dengan yang Kamel lakuin? Ini, terutama yang kita ngomongin Kalau masalah yang hewan. ini enggak ya. Mungkin lebih karena gue sangat vokal ya. Gue bisa besok tiba-tiba di tengah Sudirman orasi, mau kaki gue presiden, mau siapa yang lain, tiba-tiba diserang orang, beceng lah di kepala, mau ya ini dia dipatahin apa segala macam. Itu yang mereka lebih concern daripada si Kamel dengan ini semua. Ngomong lah sama binatang sebanyak-banyaknya daripada kamu di Sudirman teriak-teriak depan istana kan. Kita kata apa? Ya, tapi mereka juga di sisi lain nggak bisa. Gue selalu bilang sama mereka, kasih tahu gue agama mana,
yang mengajarkan, ya kita kan multi agama satu keluarga gitu ya. Oh ya? Kasih tahu gue, iya bokap muslim, sekeluarga muslim, gue Iya, papa muslim. Protestan, gue bakal pernah nikah sama orang Hindu kan. Ya gue bilang, ajaran agama mana yang pernah mengajarkan bahwa kalau ada apa-apa sama orang atau makhluk yang lebih lemah, dan agama mana yang ngajarin lu lebih baik diem, nggak ada kan. So basically that's what I do, gue punya kemampuan untuk bicara. Ya udah, sejak itu pesan mereka cuman ya, hati-hati ya. Kalau ada demo gede-gedean kayak kemarin informasi di korupsi gitu ya, cuman Mel pulangnya gitu ya, atau tiba-tiba gue ditawan kemarin Ngomong di sama binatang aja yang LBH. banyak ya gitu. Sana ngomong sama binatang gitu. Kemarin dia teh, kamu ditawan di sini di LBH. Ya, gue pulang hati-hati, kalau pulang kabarin. Serius? Ya, Sampai segitunya? ya. Ditahan-tahan? Iya. Tapi kamu menikmati hidup yang kayak begini kan? Ya orang kan punya pilihan hidupnya masing-masing. Gue lebih menikmati itu ketimbang gue harus memenuhi gue harus memenuhi Apa yang orang suka? merubah diri gue tadi itu demi Instagramable, demi pergaulan, demi itu akhirnya terus gue bahkan lupa gue siapa ya. Dulu gue sempat bener-bener merasa aneh karena kan gue di luar ini kan jarang banget bergaul sama, mana sih lo pernah lihat gue di acara siapa, di pantai siapa, di apa gitu. TV aja di sini nggak mau. Ini baru vlog doang nih masuk. TV gitu mau gue buang-buang gitu amat. Ya, Gue nggak pengen memenuhi itu pada saat lo ngomong ini loh, karena gue pengen ngomong oke ini berguna, let's do it. Enggak ya udah. Kalau nggak ada gunanya mending gue ngobrol sama binatang gue tadi itu. Ya aku soalnya nanya, kan aku mau ngomongin banget tentang permasalahan ini. Nah kebetulan Bubu sahabat aku nih ngasih tahu bahwa kamu yang paling pas untuk diajak ngomong. Kamila, thank you so much ya Sama-sama. buat waktunya, buat pengalaman-pengalamannya, dan yang aku paling berhenti adalah tadi si Rensis itu sih. Ini- itu. Iya, ini utang gue ke dia sih. Utang gue ke anak-anak itu buat cerita. Terus kalau mereka nanti ada yang nggak ada lagi, udah masuk sini tuh. Ada part Pasti 2. akan gue bikin. Wow. Pasti akan gue bikin. Emang ada pesan Jadi terakhir buat- nggak? Buat lo semua beli bukunya. Karena gue tidak mengambil sepeser pun dari buku ini. 100% ini kita kasih. Tadi kita baru berhasil, jadi buku pertama tuh kemarin tuh ada berapa 100 buku laku. Tadi pagi kita beliin makanan buat shelter. Tapi kita nyari shelter bukan shelter yang udah punya nama Instagram segala ya. Kita nyarinya bener-bener yang independent rescuer apa Yang gitu, memang ada yang niatnya beda. bill yang nggak ketebus atau ntar nggak harus hewan anjing atau kucing, kita kemarin bantu beberapa hewan lain. Pokoknya 100% penghasilan buku ini adalah milik mereka yang udah ngubah hidup gue. Dan belinya Di cari ke Instagram gue aja. Tapi gue baru buka sih Instagram buat anak-anak gue itu Melanie Skidos. Ya, karena anak gue pada nanya, kok aku nggak punya Instagram? Instagram tuh aku. buat anaknya pada nanya kan. Cuma dia doang yang bisa ngomong. Oke Kamila, thank you banget buat waktunya dan semua pengalaman, dan semua orang yang mau ngerti tentang apa yang terjadi di buku ini harus baca sih. Aku baru baca depannya, aku agak-agak ngerti sebenarnya jujur. Jadi aku harus baca bener bukunya karena aku masih kayak ini siapa, dan ternyata ini semua orang yang pernah ada di hidupnya kamu. Thank you so much Kamila. Jangan lupa tonton Dharma Channel. Caramu